pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, tema kita di dalam perenungan ini adalah beritakanlah kabar sukacita kepada semua orang. Ya, beritakanlah kabar sukacita kepada semua orang. Jemaat Tuhan, ada sebuah cerita dari Anthony de Mello soal 10 tempayan dan roh penunggu pohon. Ya, suatu ketika ada seorang yang baru saja mendapatkan hadiah lotre. Nah, dalam sukacitanya mendapatkan lotre tersebut, dia pergi ke sebuah pohon untuk merenung. Di situ ada suara yang mengatakan kepada yang mendapatkan lotre ini, seorang bapak, kalau kau ingin kaya, kau harus mengisi ke 10 tempayan-tempayan yang saya siapkan di hadapan. Si bapak tadi cukup tergiur. Ya. Kemudian dia kembali ke rumah, dia membawa semua harta-hartanya dan membagi ke 10 tempayan. Tapi anehnya Bapak Ibu, sampai di tempayan yang ke-10, tempayan ke-10 itu tidak pernah penuh. Ya, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berpikir bagaimana caranya supaya tempayan ke-10 itu penuh. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Dia jual rumahnya, kemudian dia suruh istri dan anak-anaknya supaya bekerja keras supaya mendapatkan uang. Dan juga tidak penuh. Akhirnya dia menjual ginjalnya. Nah, ketika dia menjual ginjalnya, dia jadi tak sehat, jadi sakit. Nah, kemudian si laki-laki itu tadi didatangi seorang biksu. Dia menceritakan kenapa hidupnya seperti itu. Ya. Kemudian si biksu itu berkata, iyalah, kamu demikian karena yang kamu temui itu adalah roh penggoda supaya cepat kaya. Ya, bukan kau yang kaya, dia yang kaya. Tapi kalau kau ingin menjadi sembuh, ya, hancurkan, pecahkan ke 10 tempayan itu dan kembalilah kepada anak istrimu dan engkau akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa mau kita lihat dari kisah tersebut? Kisah ini mengingatkan kita ada banyak kehidupan kita sekarang ini sering hanya memperhatikan kebutuhan jasmania kita, kebutuhan kedagingan kita. Hiruk pikuknya pekerjaan atau tugas kita sering sekali membuat kita tidak sempat atau lupa memaknai apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita kerjakan. Dan yang sangat memprihatinkan jemaat Tuhan, kalau semua yang sudah kita lakukan itu, semua yang sudah kita kerjakan itu belum sesempurna yang kita harapkan. Disinilah kita akan bisa terjebak dalam rutinitas, dalam pusaran persoalan yang bisa membuat kita lelah secara fisik. Ya. Dan bukan hanya secara fisik, secara psikis, bahkan spiritual kita akan menjadi jauh. Karena apa? Karena kita selalu mencari ketidakpuasan, ketidaksempurnaan kita. Akhirnya
berbagai cara kita lakukan. Cuma Tuhan, bila itu terjadi, bisa mengalami diri kita kejenuhan, kehambaan, bahkan akan mengalami kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Sama seperti si laki-laki tadi, dia sudah berusaha selalu tapi tidak mencapai sesuai dengan keinginannya, dia kehilangan harapannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya Yesus juga pernah ada dalam situasi seperti itu. Ya. Ketika banyak orang mencari dan membutuhkan pertolongan daripadanya, sebenarnya cukup banyak kesempatan Yesus pada saat itu. Tapi Yesus sadar akan hal itu, bahwa tujuannya bukan mencari popularitas, bukan supaya dia dikenal banyak orang, ataupun istilah sekarang supaya dia jadi viral. Kan itu yang sekarang terjadi, musim-musim viral. Ada sesuatu yang terjadi, sebentar lagi sudah viral. Nama kita yang nggak dikenal bisa meledak, dikenal semua orang. Nah, di dalam perikop firman Tuhan pada saat ini dikisahkan bahwa Yesus menegaskan tujuan utamanya datang ke dunia ini bukan mencari popularitas supaya dia dikenal, tapi bagaimana sesuai dengan tujuannya untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Yesus memberitakan Injil yang adalah kabar baik, bukan fanatisme agama ataupun untuk sebuah popularitas dunia. Kabar baik itu adalah kasih ilahi yang dapat memulihkan setiap orang. Adanya saling mengampuni serta bagaimana penyertaan Allah itu kita merasakan mendapatkan kekuatan, menginspirasi kita untuk menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini, dan semakin meneguhkan hidup kita di dunia yang fana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun perlu juga kita pahami, Bapak, Allah memandang kebutuhan manusia tidak kelihatan secara jasmania, ya, tapi jauh lebih penting, yakni apa? Keselamatan kita, kehidupan kekal kita. Bukan berarti fisik kita gak perlu kita mendapatkan berkat, tidak. Tidak berarti Allah tidak peduli kebutuhan jasmani kita. Ia sangat peduli di dalam setiap kebutuhan kita. Kita cukup jelas tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, ayat 29 tadi dikatakan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Kemudian yang berikutnya dikatakan, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam, dan mereka memberitahukannya itu kepada Yesus. Setelah diberitahukannya, apa yang dilakukan Yesus? Dia menjamah dan membangunkan dia, dan dia sembuh. Allah memberkati fisik kita. Allah peduli diri kita. Tapi lebih daripada itu, ada lagi yang lebih penting. Ada seorang tukang bangunan, ya, dari segi ekonomi ya, menengah ke bawah. Dia memiliki 3 anak yang perlu banyak kebutuhan, yang butuh banyak dana untuk bisa sekolah sampai berhasil. Tapi karena kegigihannya, baik di dalam bekerja, baik
kebutuhan rohani kita, spiritual kita sudah bagaimana, keinginan kita untuk bersekutu dengan Tuhan itu sudah bagaimana. Apakah hidup kita ini sudah bermanfaat bagi orang lain, atau apa yang kita miliki baru hanya diri kita yang baru kita menikmatinya? Itu bukan Tuhan memberkati. Nah, pada saat ini ada banyak orang Kristen itu yang hidupnya penuh dengan kejahatan, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sangat perlu bagi semua orang Kristen itu mengabarkan kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang. Perlu kita pahami Bapak Ibu, kita ini bukan orang Kristen asal-asalan, asal jadi, asal Kristen. Identitas saya di KTP itu Protestan, beragama Kristen. Karena apa dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 16? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil di sini adalah perintah mutlak yang harus dikerjakan kepada setiap orang. Mungkin kita bertanya Bapak Ibu, itu kan memberitakan Injil itu enggak tugas saya, itu kan tugas pendeta, itu kan tugas speaker. Perlu kita pahami Bapak Ibu, memberitakan Injil itu tugas kita bersama. Amin. Bagaimana caranya? Melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. William Carey dia mengatakan secara spontan, "Hei anak muda di belakang, jika Allah ingin mempertobatkan orang kafir, Dia akan melakukannya tanpa bantuan dan tanpa bantuan." Ya. Tujuan Paulus dalam pemberitaan Injil supaya dapat memenangkan jiwa bagi Tuhan. Diri kita dulu kita bentuk, apakah sudah sesuai dengan seperti Tuhan firmankan? Apakah hidup kita sudah benar sehingga dengan sendirinya akan mengalir itu kepada setiap orang? Kalau mengenai soal benarnya, gak ada yang benar. Karena dikatakan dalam kitab Roma itu, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana kita orang yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, untuk dapat memberitakan Injil? Jadi gak mengenai soal kudusnya kita, sucinya kita, tapi sebagai orang beriman, kita diperlukan sebuah proses di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini mengarah ke arah yang lebih baik, memperbaharui diri, berbagi, memahami, mengampuni, mengasihi sesama kita. Sebagai orang Kristen kita harus berpikir secara realistis. Bila beban hidup terlalu berat, bila didera cobaan-cobaan atau derita tiada hentinya, bila realita kehidupan membuat seseorang akan putus asa, di sini kita perlu bersikap realistis. Kita menyadari semuanya itu, disitulah kita meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan sikap realistis tidak berarti bahwa Paulus lantas berdiam diri dan bersikap pasif dalam menerima realita kehidupan yang pahit, yang menanggung derita serta beban-beban hidup yang berat ketika dia pada saat itu. Tapi dia belajar, akhirnya Paulus menemukan makna yang indah serta alasan yang penting di dalam derita
kepercayaan pada diri kami sendiri. Jadi tidak ada kesombongan di sana. Kan sering kita mengatakan alamiau, karena aku. Tapi bagi Paulus, di dalam apa yang dia miliki pada saat itu, jabatan prestasi yang dilakukannya, di sana dia katakan supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami. Tapi apa dia katakan? Supaya kami menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, bahwa Allah itu sumber kekuatan, bahwa Allah itu yang senantiasa memberikan kita hikmat. Jadi nggak ada lagi istilah bagi kita halani gogohku, karena pintarku, karena hebatku, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberitakan Injil adalah tugas kita bersama. Banyak tawaran-tawaran yang diberikan dunia ini yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Banyak tawaran-tawaran yang diberikan dunia ini supaya kita jangan memberitakan Injil. Sama dengan seorang bapak tadi yang hanya memikirkan dirinya, yang hanya memikirkan secara kedagingannya, tidak memikirkan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Yesus tidak mencari popularitas pada saat itu. Apa yang dia lakukan? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Bagaimana Bapak Ibu hubungan spiritual kita dengan Tuhan? Pernahkah kita mengambil waktu dalam satu hari itu untuk bersekutu sepenuhnya dengan Tuhan? Pagi-pagi benar. Karena kenapa pada waktu pagi-pagi benar? Karena itu adalah waktu yang tenang. Tidak ada alasan bagi kita sibuk. Itu waktunya tidur. Tapi waktu itu, waktu yang tenang itu kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Ya. Ketika banyak kesempatan yang diterima pada Yesus pada saat itu, bukan popularitas yang dia utamakan, tapi bagaimana dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa yang dia lakukan bukan karena hebatnya dia, tapi karena penyertaan Allah yang memimpin perjalanan hidupnya. Makanya di ayat berikutnya, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Mereka katakan, semua orang mencari Engkau. Tapi apa jawab Yesus? Ya, marilah kita pergi ke tempat yang lain. Biasanya kita kan kalau nama kita terkenal, kita kejar itu. Oh ya, makasih. Dia menghindari hal-hal itu. Dia ingin ingin menyampaikan berita Injil itu supaya semua orang kebagian. Ayo lagi ke tempat yang lain. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat, dan mereka mengusir banyak setan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, indahnya dunia ini bisa mempengaruhi kita untuk meraih popularitas kita. Ya. Kita masih ingat Ibu Dayak, ya, dia bisa mengobati orang, menyentuhnya dengan minyaknya, sembuh. Ya, apakah dia punya kuasa di dalamnya sepenuhnya? Kemarin saya ada famili orang tuanya ini sudah lumpuh. Waktu itu beberapa bulan yang lewat, tidak Dayak kan ke Medan ini. Mereka bawa
tapi harus ada uang 11 juta ya, saya lupa 6 juta atau 11 juta ya. Rupanya nyampe di sana lihat juga penyakitnya. Oh, kalau ini bisa, kalau ini nggak bisa, seperti itu. Loh, mananya nggak bisa. Tapi itu pun dicari semua orang, dan dia pun memerlukan itu, ingin popularitas, ingin namanya naik daun ya. Dengan tahun-tahun yang lewat, dukun cilik anak ya, ponari namanya pada saat itu cukup terkenal. Tapi apa sekarang? Tidak ada apa-apanya. Jadi kepada kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi memberitakan Injil itu diperlukan kepada kita supaya di dalam diri kita ada pengampunan, ada saling penerimaan satu dengan yang lain. Setiap diri kita perlu memberitakan Injil. Jadilah pendengar yang baik ketika saudaramu, ketika temanmu berkeluh kesah tentang pergumulannya. Jangan sebaliknya, ketika saudara kita, teman kita berkeluh kesah, apa yang kita lakukan? Mengumbar-ambir, apa namanya itu? Semakin menyebarkan, menyampaikan kepada orang lain kejelekan, keburukan daripada kawan kita. Tapi di situ kita perlu menguatkan dia, menopang dia, memperkuat imannya kepada Tuhan. Itu salah satu daripada contoh dalam memberitakan Injil. Jadilah pendengar yang baik. Jadilah memberikan motivasi yang baik kepada sesama. Dan itu yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan iman kita Bapak Ibu. Jika itu boleh kita lakukan, jemaat Tuhan, hidup kita akan berkenan di hadapannya. Dan tidak hanya melepaskan beban, kita juga perlu mengungkapkan segala beban kita ini kepada Tuhan. Seseorang tadi Bapak itu dia pergi merenung di sebuah pohon, seolah-olah dia minta ilmu gaib untuk menolong dia supaya uang yang lotre itu bisa menjadi besar. Apakah dia mendapatkannya? Tidak, semakin hancur hidupnya. Ketika kita mengalami beban berat, kepada siapa kita mengadu? Ya, Tuhan sebenarnya berjanji bahwa dengan dia berseru, ia akan selalu menolong kita. Entah itu kapan, entah itu waktunya atau bagaimana caranya, hanya dia yang tahu. Makanya dia katakan di dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dengan tekun berdoa, boleh jadi cara Tuhan menolong kita tidak seperti yang kita duga. Suatu saat doa kita itu akan dijawab Tuhan. Jangan malas berdoa, jangan malas bersekutu, jangan malas membaca firman Tuhan. Di balik persekutuan kita dengan Tuhan, disitulah saatnya Tuhan akan menolong kita. Yesus sendiri selalu mengambil waktu untuk bersekutu dengan Allah. Dia selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Makanya setiap di dalam pemberitaan firman, pengabaran Injil yang dia lakukan selalu mendatangkan buah. Jadi untuk itu kepada kita jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perenungan kita pada saat ini mengingatkan kita, memberitakan kabar sukacita kepada semua orang, supaya semua orang itu boleh merasakan, boleh menikmati kabar sukacita daripada Tuhan, dan dengan sendirinya dapat memulihkan hidup kita semakin baik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.